Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jamaah subuh Masjid Raya Bukit Barugah, kembali saya lanjutkan pembicaraan kita 2 pekan lalu mengenai lingkaran. Lingkaran ini sebagaimana kita ketahui memiliki makna simbolis, seperti misalnya traffic light. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Itu hanya simbol-simbol yang membuat kita harus berjalan, membuat kita harus berhenti, membuat kita harus berhati-hati. Simbol-simbol. Simbol-simbol ini telah kita bicarakan pekan lalu mengenai lingkaran ini. Lingkaran itu kesatuan dan keteraturan alam semesta. Planet-planet itu, bumi kita itu lingkaran, menunjukkan keseimbangan. Kemudian nanti akan ada pembicaraan kita mengenai lingkaran. Salah satu jenis ibadah yaitu tawaf. Tawaf juga meliputi banyak simbol-simbol yang banyak hal kita bisa petik hikmah di dalamnya. Jadi tawaf, keseimbangan, kita akan bicarakan 2 pekan lagi, yaitu jika kita mempunyai umur yang panjang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita bicara mengenai kembali, karena titik itu adalah di mana bermula, di situ berakhir. Artinya kembali, karena hanya ada satu titik, dan itu di dalam perspektif tauhid hanya ada satu Allah. Daripadanya kita berasal dan kepadanya kita kembali. Kullu nafsin sa'iqatul maut, tiap-tiap tungket tahu mati mau. Nah, biasa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita berasal dan kepadanya kita kembali. Persoalannya sekarang yang kita ingin bicarakan di sini adalah bagaimana kembali. Bagaimana kembali? Apakah kembali itu dalam konteks tauhid secara syahidna? Kalau secara syahidna itu perjanjian kita dengan Allah
ketika kita hendak dilahirkan, losan rijali, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Ya garo ditiwil kita bawa lahir, itukah yang kita bawa pulang? Karena kita lahir syahidna, ia mau garo ditiwil isu. Itu cara kembali yang pertama. Cara kembali kedua, kita itu Allah menyampaikan bahwa aku akan menciptakan khalifah di bumi itu. Apakah kita ini kembali selaku khalifah? Karena khalifah itu nenek moyang kita itu Adam, yang dicipta Allah. Apakah kita kembali secara istiqomah, tetap dalam jalur kebenaran? Sering diucapkan kalau ada orang meninggal, dikatakan semoga husnul khotimah, begitu itu. Yang berarti berakhir dengan baik. Jadi di mana titik itu bermula, dia melingkar, pas di titik itu kembali. Kalau dia tidak pas pada titik itu, berarti bukan lingkaran. Masau, ada kebocoran. Jadi lingkaran ini hanyalah improvisasi, menggambarkan satu titik di mana bermula, di situ berakhir. Di antara garis-garis lengkung ada kumpulan titik-titik berjarak sama. Garis lengkung itu, titik-titik berjarak sama, menjadi pedoman, menjadi map, agar kita bisa tiba pada titik di mana kita bermula. Jika kita ingkar dari titik-titik lengkung berjarak sama itu, melenceng, nggak sampai kita kepada titik yang dituju. Mari kita lihat bagaimana sampai kepada titik yang dituju. Karena kita akan pasti kembali. Benarkah kita akan kembali? Seperti apa kita kembali? Yaitu pasti kita mati. Pasti kita mati. Karena mati itu satu-satunya cara meninggalkan dunia. Jika cara lain meninggalkan dunia kecuali mati. Jadi pasti mati. Masa di seni makar pasti mati kenapa kita capa? Dong betul ini. Maka Allah Ta'ala di dalam Al-Mu'minun 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasya wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud? Ya maksudnya, ada maksudnya. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kamu mengira kamu tidak dikembalikan kepada kami? Kita pasti kembali. Dan bagaimana kita kembali? Karena banyak yang mau kembali tidak bisa kembali. Mari kita lihat fenomena yang menghalangi orang kembali. Ada yang tidak sampai. Yang tidak sampai itu Denis Yutchungerodo TTA. Dena seruntur TTA. Malibu dena tanah seruntur tutue TTA. Tidak sampai. Yang tidak sampai itu orang yang ragu-ragu. Banyak orang ragu-ragu. Orang-orang murtad, magelo agamana, ragu-ragu. Dena tu.
Ada juga yang melampaui batas. Nah, betul belada pada disenganan, tanyai risapa. Melampaui batas. Tanyai risapa, ya lo kan lalu, lebai. Jadi nalampaui roti dia. Banyak itu kejadian. Nah, jadi apakah dia ragu-ragu atau melampaui batas? Sering dikatakan ragu-ragu dan melampaui batas. Ada juga yang musyrik kafarah. Kafarah itu yang mengingkari kebenaran, menutupi kebenaran. Nah, semua benar, nah tutupi ke. Yang itu kafir. Karena kafir itu berasal dari kosakata kafarah, menutupi kebenaran. Dan yang senantiasa berbuat syirik. Berbuat syirik. Awal-awal perbuatan syirik itu berbuat zolim, menzolimi orang lain. Ujung-ujungnya akan menjadi syirik. Nah. Orang-orang yang syirik, musyrik, ragu dan melampaui batas itu senantiasa gelisah. Dia tenang. Orang-orang yang tidak beriman itu percayalah tidak tenang. Tidak tenang dia. Karena keimanan itu kenikmatan. Ini gak ada masalah. Banyak orang bunuh diri, tidak beriman. Karena tidak ada transendentalnya, tidak ada kepasrahannya. Dia non-droid, mapiceng, tidak ada tempat kembalinya kalau menemukan masalah. Gelisah, tidak tenang, nama gelo kehidupan. Nah, itu Allah sampaikan itu di Az-Zumar. Az-Zumar ini surah ke-39 ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dwaraballahu masyalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman larajulin hal yastawiyana masalah alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Allah Ta'ala makanya pengelatari kurangi. Allah membuat perumpamaan. Jadi engkau perumpamaan seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, tetapi dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Makutana pengelah Ta'ala, apakah keduanya sama keadaannya? Jadi engkau ata hamba mega penggawana, nah penggawana rolo bertentangan, dia mengalami konfrontasi. Nah, eko penggawata mega mengalami konfrontasi, malitok itu jadi semakin tidak ondroy. Nah, surki pengelata bandingkan ini. Sedi bawa penggawata satu tuan. Maka pengelata Allah, apakah keduanya sama keadaannya? Ya naruh dijawab. Dan apa ada? Nah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi banyak yang tidak mengetahuinya ketika ayat ini turun pada masyarakat Mekah. Ada tafsirnya.
Tafsir Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quranul Karim. Al-Muntakhab. Maka tafsirnya hamba sahaya yang hanya melayani satu Tuhan saja, dan akibatnya ia memiliki ketenangan pikiran dan ia tahu apa yang menyenangkan tuannya dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Jadi ada tempat kembali, karena ada tempat mengabdi, ada tempat melayani selama kita hidup. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan Al-Quran itu diliputi banyak perumpamaan-perumpamaan demi untuk menjelaskan kepada kita perumpamaan-perumpamaan itu. Pak Naisab Pengelah Ta'ala dena pada mana ngacata, dena pada mana pengetahuan ta. Jadi itu Qur'annya bahasanya mega. Naisab mana tuh ini baca naisab nih, karena tidak diklasifikasi hanya khusus profesor, tidak diklasifikasi hanya orang berpendidikan. Orang beriman pasti tahu. Beriman bahwa misalnya lisan Quran. Gelon itu Quran. Banyak perumpamaan syirik. Maka Ibnu Katsir agar mereka dapat mengingatnya, menggampang dengeran. Karena perumpamaan mendekatkan makna ke dalam pikiran manusia. Jadi kalau saya misalnya berusaha untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa saya, lingkaran dari satu titik kembali ke titik yang sama, matarunesen. Karena urusan lingkaran dia lebih tahu dari saya. Hanya bawa contoh sehingga dia menggampang naik sengagamai. Gampang nih agamanya. Lalu kemudian ada tafsir Al-Jalalain. Orang Mekah ketika itu tidak tahu hukuman mereka di mana akan berakhir. Dene kehidupan tege letu. Noni ayat. Dan karenanya mereka menyekutukan orang lain dengan Tuhan, dua Pengelah Ta'ala. Mega tu maka kedua Pengelah Ta'ala acapaki. Jadi terbaik kepunggawa nasapai anak buana lu kemana sumpah aja apa nanya maka dia jemaah sumpah aja kau dia pedagang arah lu mabud Pengelah Ta'ala dua. Akhirnya kita ketemu dengan orang ini. Mak dia mulu kemana sumpah aja. Maka dua ku ya. Mereka dua aku. Niga jadi, maka Pengelah Ta'ala jadi. Niga jadi pengaji Junaida. Kau dah kena pengaji Junaida mau sumpah aja, dia mau sumpah aja. Banyak begitu. Kita mengambil alih hak Allah. Itu perbuatan syirik, perbuatan zalim. Nah, ini tosung masalah ngeku mak jamaki. Aja na dia alasan yang harus sempajangnya masuk rumah dosa toki dipakai gua ke masukmu dipakai ke masalah masuk dosa ki kalau di Pengelah Ta'ala karena lain niat dah paluru ironia ku maluru ironia letuki ya itu namanya kita salah karena dia naluru niatnya dia naluru niatnya paluru ironia. Ada Pengelah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ya rola letue beribadah ke letuk itu. Jangan pernah ada keraguan di dalamnya.
Allah berfirman di dalam Al-Mudaththir 31. Kadzalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, kita rahasianya. Yero nabita nare waktu na melo mati amurena, dena paja mari lawar ko Allah Taala. Dena paja mari law. Tetapi pengelah Ta'ala dena langi hidayah, dena langi petunjuk. Akhirnya noisi di ayat. Maka dia tu nano petunjuk hidayah, engkau pana lebay. Engkau metopa ko onrone lalan apa? Engkau ya rodo hidayah. Ya ko dega ada leptama. Di pedang ro. Allah Ta'ala pedang ko Rasulullah, maka jawaban nah. Ya ko digaga dia tina dena itu tidak bisa diberi petunjuk. Jadi iman itu sesuatu yang luar biasa. Mega gala-gala kita hadapi. Nah. Siapa-siapa yang tidak diberi petunjuk, siapa-siapa yang disesatkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya 100 tanya jawab seputar Islam diterbitkan 2006 oleh ini penerbit pertama, terbitan pertama. Yang tidak diberi petunjuk, innallaha la yahdi man huwa katibun kafar. Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Mendustakan Allah, mendustakan kebenaran. Engkau bulu mak betul. Ada bah air banjir. Maka kita bawa itu kan fenomena alam. Ada yang katakan itu pacalana pengalatan hari kaya itu fenomena alam. Ya Allah biasa mengingkari kebenaran. Sangat ingkar, mendustakan kebenaran. Nah, itu untuk apa karo temeka ya, wah luar biasa karena maka dena kenapa rima maka pengelakal mabui. Sukses tim ale nama Tuhan. Nah, itu ya, mengingkari nikmat Allah. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang melampaui batas dan ragu-ragu. Ini tadi. Ragu-ragu dia nak melampaui batas selain ragu. Ya. Baca ke Ghafir 34. Baru baca itu kenapa ini ayat turun, baca tafsirnya. Kenapa itu ada orang ragu, kenapa orang melampaui batas. Lalu kemudian yang lainnya yang disesatkan itu dia adalah yang petunjuk. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Dia puji pengelat oleh orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Ada orang suka mensalimi sesamanya manusia. Dena pakur mapakrui. Berlaku secara tidak berperi kemanusiaan. Solim. Semana itu saya solim. Tidak diberi petunjuk orang solim itu. Orang solim tidak diberi petunjuk. Dan sering kita lakukan menselimi orang lain. Sering. Pejenirung. Saya kira begitu. Oke, pengelatih saya tutup ini yang mengatakan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Saya ulangi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan.
Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Nah, Yerbawan, ini dia dipegang ini. Barang siapa yang disesatkan, barang siapa diberi petunjuk. Ini juga tadi yang saya pakai sebagai pembuka pembicaraan kita pada hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.